Meeting kita nanti akan saya upload di YouTube. Jadi ini saya record. eh yang mau lihat lagi silahkan, yang nggak ikut di sesi sekarang nanti bisa nonton di YouTube. Nanti yang nggak ikut meeting sesi sekarang, yang hari ini, Selasa depan insya Allah saya akan meeting lagi, tapi nggak semuanya ikut. Yang nggak ikut saja untuk susulan, sikon susulan dengan materi yang lain, bukan yang ini lagi. Kemudian kemungkinan ada sedikit tes-tes gitulah, tes-tes lisannya untuk yang nggak ikut. Gitu. Aduh, ini yang belum gimana ya? Coba oprek lah settingannya, audionya. Soalnya saya juga nggak bisa bantu. Oke, saya sambil lanjut ya. Kita akan bahas materi persekutuan masih sama dengan yang kemarin. Cuman bedanya yang sekarang kita akan bahas persekutuan antar dua perusahaan yang bergabung. Oke. Kalau kemarin eh, dua orang yang ingin bersekutu, dua orang yang ingin mendirikan sebuah perusahaan. Kalau sekarang dua perusahaan, jadi ada perusahaan A, perusahaan B. Dia kemudian menggabungkan usahanya menjadi sebuah perusahaan dengan nama yang lain, gitu ya. Oke, Ya. kita akan langsung aja. Saya akan share screen untuk materinya. Oke, mana ini? Nah ini dia. Kita akan bahas kasus, langsung kasus saja. Ini contoh soal. Kelihatan ya contoh soalnya? Kelihatan. Kelihatan Mugi pemilik toko Fajar itu ada kebaca semua? Baca. Oke. Jadi kasusnya ada dua toko. Ya. Ada dua toko. Toko Fajar miliknya Mugi, toko Bintang miliknya Gina. Dua toko ini dia akan bersatu atau akan berserikat membuat sebuah firma bernama Toko Buana gitu ya. Nah, artinya dua toko ini sebelumnya sudah melakukan aktivitas usahanya. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan ketika dua toko ingin bergabung? Maka yang harus dilakukan adalah kita harus melihat kekayaan masing-masing toko itu yang akan bergabung, gitu. Dari mana kita bisa melihat kekayaan? Dari mana kita bisa lihat kekayaan perusahaan? Siapa yang tahu? Dari mana kita bisa Dari lihat? aktif Pak. Dari Dari aktif Sipa dari Pak. aktiva Dari pasif. aktif pasif. Oke. Yang dilaporkan di laporan nera Neraca. neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi Keuangan. saya tekankan lagi, kalau di PSAK namanya sekarang bukan neraca. Namanya laporan posisi keuangan. Oke, tapi karena sudah sangat lama dipakai istilah neraca, maka masih banyak yang pakai istilah neraca, gak masalah. Jadi kalau ada nanti yang bilang laporan posisi keuangan itu adalah sama dengan laporan neraca. Oke. Nah makanya kita bisa lihat eh, kekayaan perusahaan itu dari neracanya. Oke. Maka kalau di sini tanggal 1 Juli dia akan bergabung, kita akan harus bisa melihat posisi keuangan atau kekayaan perusahaan tersebut yang terbarunya berapa gitu ya. Artinya kita perlu laporan neracanya. Nah, maka di sini bisa dilihat ada dua laporan neraca, yaitu toko Fajar dan toko Bintang, seperti ini gitu kan, nih kelihatan nih ya. Nah, maka kita lihat yang toko Fajar. Ini neraca sangat sederhana. Toko Fajar ini dia punya kekayaan seperti ini. Dia punya aset berupa kas sekian, persediaan barang sekian, sewa sekian, dan seterusnya sampai total asetnya segini. Kemudian di kewajibannya, di hutang dan modalnya dia punya hutang sekian dan punya modal sekian. Oke. Coba dilihat dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada saya teruskan. Oke. Inilah neraca yang disajikan oleh Toko Fajar per tanggal 30 Juni 2014. Nah, kemudian kita Oke. baca juga neraca yang disajikan atau yang dilaporkan oleh Toko Bintang.
ini dia kekayaannya, di sini ada asetnya. Jadi aktiva juga sama ya, kalau di PSAK bukan lagi aktiva, disebutnya aset. Nggak apa-apa. Di sini asetnya atau aktivanya, di sini kewajiban dan modalnya seperti ini. Oke. Bisa dilihat. Ada pertanyaan? Coba diamati dulu. Aman? Gak ada masalah? Oke. Kalau tidak ada masalah, setelah kita tahu laporan keuangan dua pihak yang ingin bergabung ini, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan penilaian atau review atau cek laporan ini harus dicek dulu, dan juga harus dinilai ulang. Kenapa? Karena nanti harus disepakati oleh dua belah pihak. Contoh misalnya gini, Neng Widya sama Rena misalnya gitu ya, ingin bergabung membuat usaha. Terus Rena bilang, saya nih punya duit 20 juta, punya persediaan barang dagang 50 juta gitu. Nah, Neng Widya bilang, saya juga punya duit misalnya 20 juta, persediaan 30 juta. Nah, Rena harus mengecek kan, bener nggak nih persediaannya nih, yang tadi disebutkan itu, gitu kan ya? Bener nggak, Ren? Bener Iya. ya? Ya, maka harus dilakukan pengecekan. Selain kita melihat secara dokumen, ini kan udah ada dokumennya nih, kita harus melakukan pengecekan. Pengecekannya seperti apa? Bisa bagaimanapun. Apakah dicek fisik atau divalidasi dan seterusnya. Artinya setelah kita tahu secara dokumen laporannya tersaji, maka kita harus melakukan pengecekan. Direview, dicek lagi, dan dinilai ulang serta disepakati. Ada dua kemungkinan. Yang pertama memang sudah sesuai, ini sudah sepakat langsung. Yang kedua ada penyesuaian yang dilakukan. Contoh, ternyata tadi Neng Widya itu bilang punya persediaan 30 juta. Pas dicek oleh Rena, oh ternyata si persediaannya ada beberapa yang rusak, sehingga yang secara real ada itu cuman ada misalnya 29 juta, kan bisa gitu ya. Nah, gitu. Iya. Nah, itu namanya koreksi. Jadi maka kalau di kasus yang ini ada terjadi beberapa koreksi. Jadi hasil penilaian yang disepakati terjadi beberapa koreksi di sisi toko Fajar maupun toko Bintang. Nah, kita lihat di sini. Toko Fajar awalnya mencantumkan persediaan nilainya 49 juta, oke? Nah, tapi ketika setelah dicek atau dinilai ulang, ternyata persediaannya disepakati 48 juta. Maka Eh, artinya sisi persediaan di neraca toko Fajar dikoreksi atau disesuaikan. Sama juga di peralatan juga sama 25 juta, tapi dia di yang lainnya udah nggak ada masalah. Artinya di dua sisi ini saja, persediaan dan peralatan. Sama di sisi toko Bintang pun ada penyesuaian. Terdapat piutang tak tertagih 1.600.000, misalnya di sini udah eh, kemungkinan sudah tidak tertarik, apakah kena bencana atau kabur dan segala macam. Intinya ada senilai 1.600.000 ini tidak akan tertagih nih. Maka dia masuk di kerugian piutang ya. Kemudian ada persediaan juga dikoreksi dan juga nilai kendaraan dikoreksi. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada? Oke. Neng Widya ada pertanyaan? Enggak. Gak ada? Oke. Mutiara, suara saya kedengeran? Enggak kedengeran. Kedengaran Pak sekarang mah. Kedengeran. Oke. Nah, setelah melakukan ini, tadi dokumennya sudah ada, kemudian koreksi sudah dilakukan, maka selanjutnya kita akan mencatat transaksi ini, mencatat transaksi setoran kekayaan ini, setoran kekayaan yang akan digabungkan menjadi sebuah perusahaan. Kita akan mencatat itu. Nah, maka di sini ada nih hasilnya akan dicatat ya, dan segala macam ini bisa dibaca dengan metode apa? Dengan metode ini, menggunakan buku-buku baru. Artinya apa? Menggunakan buku-buku baru itu artinya kita dalam pencatatan ini tidak menggunakan lagi buku toko Fajar atau toko Bintang, tapi kita akan menggunakan buku baru gitu ya. Nah, ini metodenya seperti apa caranya? Seperti ini. Lihat ke sini. Kita akan mencatat sebuah jurnal dari transaksi yang tadi dipelajari. Pada tanggal 1 Juli kita memiliki dua transaksi atau terjadi dua transaksi. Transaksi pertama, Mugi menyetorkan modalnya berupa kekayaan toko Fajar. Transaksi kedua, Gina menyetorkan modalnya berupa kekayaan toko Bintang gitu ya. Maka bisa kita lihat. Dari sini kita lihat, dari neraca ini,
Nah, neraca ini yang menjadi acuan, oke? Kita lihat yang pertama kali kita posting adalah atau yang kita tulis kas dia. Maka kita posting kas dia di sebelah debit 28.500.000. Ini kenapa langsung ditulis karena nggak ada masalah di sini ya. Nggak ada masalah nggak ada koreksi di Iya. sini. Nah, ini saya asumsikan kalian udah paham ya kenapa di sebelah debit akun-akun ini, kenapa di sebelah kredit akun-akun ini. Saya nggak bahas itu. Saya yakin kalian sudah paham. Ada yang belum paham? Yang bertambah di debit apa saja, yang bertambah di kredit apa saja? Sudah paham ya pasti. Oke, saya lanjutkan. Kas nggak ada masalah. Nah, persediaan kita lihat di neraca dia 49 juta, hasil koreksi dia 48 juta. Maka kita masukkan yang hasil koreksi. Masukkan ke sini 48 juta. Oke. Sewa dibayar di muka nggak ada masalah, dimasukin langsung. Peralatan ada koreksi. Peralatan ada koreksi 25 juta, sedangkan yang tertera di sini berapa? Peralatan 35 juta, akumulasinya 6 juta. Jadi nilai peralatannya berapa? Dua 29. 29 29 juta. 9. Di neraca 29, yang disepakati 25. Caranya gimana nulisnya? 5. Oke, jadi masukkan nilai persediaannya, masukkan nilai peralatannya, masukkan ke sini. Nanti akan ada akumulasi peralatan. Jumlahnya bukan yang ini, bukan yang 6 juta ini. Tapi karena yang diakui 25 juta, sehingga yang menyusutnya berapa? 35 dikurangi 25, sehingga 10 juta. Gitu ya. 10 juta. Gitu, itu yang peralatan. Nah, kenapa yang persediaan ini langsung dimasukkan saja 48 juta di hasil koreksinya, sedangkan yang peralatan ini tidak, kenapa tuh langsung Pak itu 25 juta misalnya, kenapa nggak gitu ya? Gitu, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Rizka tahu? Rizka Agustin? Enggak, Pak. Iya. Ada yang tahu? Najla? Tahu? Enggak, Pak. Hah? Siapa? Siapa yang tahu? Oke. Jadi kenapa kalau yang persediaan langsung ditulis hasil koreksinya? Karena ini dia aktiva lancar. Ya, aktiva lancar. Aktiva lancar nggak ada akumulasi penyusutannya gitu kan. Kalau ini peralatan dia punya akumulasi penyusutan untuk disesuaikan, maka dimasukkannya yang di sini yang dirubah yang penyusutannya gitu ya. Oke, utang dagang nggak ada masalah. Nah, yang modal ini akan akan otomatis dikoreksi. Kenapa? Karena di sisi ini, di sisi aktivanya dia berubah kan tadi dikoreksi, sehingga kalau di sini modalnya 95 juta, kalau ke sini nggak lagi 95 juta. Karena nggak akan balance, bener kan? Jadi caranya gimana? Iya. Caranya ya dicari balance-nya berapa. Ini kan 123 juta total asetnya ya. Maka caranya nyari modalnya adalah ya udah tinggal sama dengan ini dikurangi utangnya ditambah ini kan. Hasilnya 90 juta. Kita masukin ke sini 90 juta. Gitu ya. Juta. Aman ya nyari modal? Bisa? Iya. Oke. Nah, yang kedua pun sama, setoran Gina pun seperti itu caranya. Kasnya masuk ke sini, piutang dagangnya masuk ke sini, persediaannya masuk ke sini, kendaraannya masuk ke sini sama semua. Yang dikoreksi adalah piutang tak tertagih, persediaan dan kendaraan. Jadi masukkan ke sini. Utangnya nggak ada masalah. Akumulasi kendaraannya kita kalau lihat di sini. Di sini kan akumulasinya 28 juta ya. Tapi karena yang diakuinya Iya. 45 juta, jadi di sini akan berubah nih. 80 juta dikurangi 45 juta, maka penyusutannya 35 juta. Kerugiannya masuk ke sini. Nah, nilainya modalnya pun akan berubah. Kalau di sini 110 juta, maka di sini nanti seperti tadi dicari balance-nya berapa. Sehingga modal ligidanya seperti ini. Oke.
itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Ada pertanyaan? Alah si Mutiara itu nundutan. Ada pertanyaan? Pusing? Nggak ada? Rena, ada pertanyaan? Neng Widya kemana? Bapak. Rizka, Najla, Neng Siti Salima, Susan, Restin, ada pertanyaan? Kalau lebih jelasnya nonton lagi di YouTube. Nah, ayeuna ada sekalian aja. Parah. Sekalian taruh Parah. ayeuna. Parah. Parah ya sih. Parah. Enggak tenan Biar naon. bisa skip Bapak. Ya enggak masalah. Tapi kalau sekarang kira-kira tadi hasil menyimak tadi ada pertanyaan enggak? Atau terlalu Enggak, cepat? Pak. Terlalu Cukup. cepat. Oke. Cukup. Ya, latihannya kalian kerjakan lagi ya. Kerjakan lagi yang tadi soal tadi di buku catatannya, tapi jangan lihat jawabannya ya. Dikerjakan ya. Nanti terus gitu diakurkan sama atau enggak ya. Kalau ada yang beda Ya. di mana lihat letak kesalahannya, oke? Oke. Gitu aja lah. Oke, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kalau ada masukan dan lain-lain silakan disampaikan saja. Terus saya pengen tahu tanggapan kalian cara saya ngajar atau selama ini pembelajaran ini kira-kira dipahami atau tidak ya? Insya Allah Bapak. Insya Allah teh naon teh? Ambigu teh insya Allah teh. Arti nanti naon teh? Orang Sunda mah. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan silakan. Susan, Neng Widya, suara saya ada? Susan, Ada Pak suara sekarang. saya ada? Oke. Coba siapa yang mau menanggapi? Yang mau memberikan tanggapan dari cara saya ngajar atau dari mungkin ada masukan, ada harapan, ada kritik saran, gak masalah silakan. Coba Rena gimana Rena? Ada masukan, saran kritik? Ada. Hah? Gimana? Ada. Sok naon. Sok sampaikan. Jadi setiap ngasih kan Bapak suka ngasih materinya ke YouTube. Heeh. Nah, selain ngasih materi ke YouTube, alangkah lebih baiknya dijelaskannya dengan di sisi lain dengan metode ini. Jadi kita teh bisa paham Jadi ya, dengan seksama. oke. Jadi lebih sering Vicon berarti ya? Maksudnya gitu? Ah, Nah, sering-sering tuh oke. Tentang sering kita sering oke. Oke. Ya, ya insya Allah saya sih mau aja nggak masalah. Mudah-mudahan kuota kalian cukup ya buat Vicon. Ya, Cukup. siap lah. Alhamdulillah. Insya Allah lumayan. saya akan usahakan kita sering bertemu lewat Vicon seperti ini. Mudah-mudahan bisa lebih efektif ya ke depannya ya. Gitu. Nah, kalau ada pertanyaan pun yang udah saya sampaikan di YouTube itu, kalau ada pertanyaan yang materi yang udah kelewat, silakan tanyakan saja. Apakah di grup atau langsung di komen di YouTube-nya. Nanti insya Allah saya juga sering buka. Suatu saat akan saya jawab insya Allah ya. Oke, terima kasih Najla masukannya. Mudah-mudahan kalian juga senang ya diajak Vicon kayak gini. Neng Widya ada masukan? Nggak ada, pasti nggak ada si Neng Widya ada. Rizka sama di nggak ada. Udah. Neng Siti Salima sama nggak ada Li. Aduh, dasar. Ya udah kalau begitu. Oke, terima kasih. Kalau memang nggak ada, mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar normal lagi ya. Tapi ya sabar aja lah. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.